Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Rasanya sudah berbulan-bulan kita mengikuti kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang sudah menyeret ada dua klaster. Klaster pertama 5 orang dan juga klaster kedua yang dikenakan pasal berlapis dengan akumulasi ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ini cukup mengagetkan kami. Publik juga bertanya, kapan sih sebenarnya beresnya kasus ijazah Jokowi ini? Kenapa para tersangka ini juga tidak kunjung menemui babak akhirnya? Apalagi setelah diperiksa selama 9 jam di kepolisian, 9 jam. Bayangkan, 9 jam diperiksa, tidak ada penahanan sama sekali. Kalau bahasa penyidik polisi, mereka menyatakan bahwa pihak Roy Suryo CS akan menghadirkan ahli dan saksi yang dianggap meringankan. Apakah ini artinya ada yang bias, ada yang mentah, supaya tidak misleading sama mispersepsi? Kenapa akhirnya kasus ijazah ini tak kunjung selesai dan masuk ke ranah peradilan? Bahkan kami dengar yang terakhir dari pihak Roy Suryo CS, mereka menolak damai. Tidak mau itu ruang untuk mediasi antara kedua belah pihak. Bagaimana nasib kasus ini ke depan? Akan kami bahas bersama dengan kedua belah pihak. Malam hari ini kami hadirkan semua di Catatan Demokrasi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Teman-teman sudah lihat ijazah Presiden ke-7 Jokowi, sudah lihat? Beneran sudah lihat? Yang dilihat yang di mana? Yang di internet, yang di TikTok, yang di Instagram, atau yang di mana? Malam hari ini coba kami akan perlihatkan bersama dengan sejumlah narasumber. Siapa tahu mereka megang. Yang aslinya salinannya, kopiannya di gawainya masing-masing. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada BHS yang terus mendukung Catatan Demokrasi. Format kami agak sedikit berbeda selama 1 pekan, 2 pekan ini kami menghadirkan ada 2 panelis dengan pertanyaan tajam kritisnya. Ada Bang Aristo Pangaribuan, pakar hukum pidana dari UI. Malam Bang, saya boleh dengar suara Abang? Selamat malam Mas Andro, terima kasih. Jadi sekarang saya role-nya seperti dosen nih ya. Kira-kira begitu ya. Anggap sidang disertasi Bang ya? Oke, siap. Boleh Bang ya? Iya, siap. Kemudian Prof. Lely Aryani. Selamat malam Andro dan semua narasumber. Malam Prof ya, ini pakar komunikasi politik dari LSPR Institute. Thank you banget Prof. Malam hari ini akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terukur tapi juga kritis terhadap semua narasumber di meja Catatan Demokrasi. Kami juga menghadirkan dari sudut paling kanan, ini mungkin baru pertama kali datang ke Catatan Demokrasi. Bang Ahmad Hosinuddin, malam Bang. Kuasa hukum Roy Suryo. Malam, Assalamualaikum semuanya. Bang, masih kuasa hukum Roy Suryo kan? Belum dicabut kan Bang? Gak ada, itu isu termul aja itu. Oh, isu termul. Yang katanya Denny Indrayana masuk, Abang masih ya Bang? Fix ya? Ya justru nambah squad baru. Pertama Prof. Denny Indrayana, kedua dari LBHAP PP Muhammadiyah. Sehingga kami makin percaya diri untuk menuntaskan kasus ini, membebaskan klien kami dan pada saat yang bersamaan menyeret saudara Joko Widodo ke penjara. Sangat mengerikan ya kalimat pembukanya ya. Kita tunggu nanti Bang ya pembuktiannya, bukan hanya narasi harapannya. Kami juga menghadirkan ini kuasa hukum dari Egy Sujana yang juga kabarnya kuasa hukum dari Dr. Fauzia, Bang Slamet Al-Kathiri. Pak Slamet Al-Kathiri, malam Pak. Abdullah Al-Kathiri. Panggilannya Pak Al-Kathiri atau Pak Abdullah? Tumu. Al-Kathiri boleh. Oh, Al-Kathiri. Biasanya saya disebut Al-Kathiri, Bu. Pak Al-Kathiri. Terima kasih banyak Pak Al-Kathiri. Masih tetap on fire Pak mengawal kasus ini Bapak? Bagaimana? Tetap ngegas, tetap sesuai koridornya, ya, tidak akan lepas kuasa Pak ya? Iya, ya kita sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Baik. Pak Al-Kathiri terima kasih sudah hadir malam hari ini. Kami juga menghadirkan ada penasihat ahli Kapolri yang mengikuti dari awal hingga detik ini kasus ini, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sudadi. Pak Arianto, malam Pak Arianto. Selamat malam, terima kasih diundang Pak. Terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini. Dan Bang Mardian Syahsemar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Ini jelas ya Bang, Abang posisinya di pihak pelapor. Jelas, kalau kita kan selalu jelas, karena banyak yang pemerhati, peneliti, tapi irisan politiknya lebih jelas lagi itu. Oke, kalau Abang memang dari... Jelas, kalau kita barisan di Pak Jokowi, jelas barisan di Pak Jokowi. Ada yang mengaku peneliti, pengamat kan juga ternyata barisannya barisan oposisi itu. Oke, jadi kalau di layar kita menulis Ketua Umum Rampai Nusantara, jelas posisinya die hard dari Joko Widodo. Betul ya Bang ya? Betul, terima kasih banyak Bang udah hadir. Kami juga menghadirkan ada Sekjen Pradi Bersatu. Ini yang teriak-teriak kemarin minta Roy Suryo segera ditahan. Bang Adi Darmawan, selamat malam. Terima kasih Bang Andro, terima kasih atas undangannya. Ya saya rasa tetap kita gaspol. Apapun itu, warna kami adalah warna kebenaran. Abang masih konsisten? Berharap Konsisten bahwa Roy Suryo dong, ditahan. nggak bisa nggak konsisten. Kenapa? Hari ini
kalau kita melihat, ini kan dipur nih, ya Bang Andro ya, bahwa kemudian ada, bukan, kan ada istilah, ya ada istilah yang mengatakan bahwa penundaan penahanan. Ini saya balik, ini penahanan yang tertunda Mas Andro. Penahanan yang tertunda. Penahanan yang tertunda. Kan alasannya jelas Pak dari penyidik polisi. Oh iya, tapi setelah saksi yang itu, meringankan. tapi setelah itu, apalagi tahapannya Mas Andro? Bahkan muncul wacana restoratif justice untuk Roy Suryo CS. Wah, kalau restoratif itu beliau sudah menyampaikan tidak ada damai. Sekali dia tidak damai, kita 2 kali gak damai. Anda sangat yakin 100% Yakin bahwa 100%. dalam waktu dekat akan ditahan? Bukan dalam waktu dekat, tentunya harus diberikan kesempatan juga untuk mereka membela diri. Kan itu intinya, bahwa biar fair of trial. Itu yang paling penting. Ya Meskipun kan? sudah Jadi kan, digerondong ratusan pertanyaan. ya monggo saja, kita serahkan kepada penyidik. Oke. Ya kan? Dan kejaksaan tentunya. Kan masih ada tahapan nih, mau ke kejaksaan nih. Ya bila mana jaksa mau menahan itu hak prerogatif juga sebagai jaksa. Ya kan? Kan itu, masih ada tahapan. Kita Terima tidak kasih berkecil banyak hati. Bang Adi Terima pembukaannya. kasih. Kita Bang boleh Andro. ke Pak Ahmad Hosiluddin. Bang Ahmad Hosiluddin, kami dengar di Baik. internal Roy Suryo CS, apakah betul ada pecah kongsi antara klien, kuasa hukum, klaster 1, klaster 2, ini diluruskan Bang. Betul tidak Bang sampai ke arah sana? Gara-gara kasusnya sudah terlalu rumit ini diselesaikan dan dikawal. Itu sebenarnya adalah konfirmasi dari kekecewaan dan penderitaan yang mendalam karena tidak kunjung bisa melihat klien kami ditahan. Sehingga mulai membangun narasi delusi yang intuitif dan kemudian mencoba ilusi itu setidaknya bisa menghibur hati lah, biasalah kayak gitu. Tapi saya mau fokus ke tema kita hari ini, apa iya sih klien kami gentar? Itu kan yang kemudian dijadikan tema dengan ancaman 12 tahun penjara. Saya awali demikian. Kalau Roy Suryo CS gentar, tidak perlu ada laporan Joko Widodo 30 April 2025. Kalau Roy Suryo CS gentar, tidak perlu ada penyelidikan kasus dugaan fitnah dan pencemaran, bahkan diselundupkan Undang-Undang ITE pasal 35 dan 32 yang ancaman pidananya 12 tahun penjara. Bahkan sekali lagi kalau Roy Suryo CS ini gentar, tidak akan ada status tersangka. Kenapa? Sejak awal narasi yang dibangun kubu Jokowi itu memang mau menakut-nakuti dengan ancaman penjara agar kebenaran melunak, menjadi kompromi terhadap kebatilan sehingga terjadi upaya damai dan dicabut perkara. Kan sejak awal begitu. Awalnya melalui kuasa hukumnya Saudara Joko Widodo memberikan somasi agar penelitian itu dihentikan, agar tidak ada lagi yang mendeskripsikan ijazah Saudara Joko Widodo palsu. Agar kita semua ikut taklid buta walaupun tidak melihat fisiknya, yakin dan percaya ijazah itu asli. Walaupun mungkin kalau mahasiswa tadi ditanya, sudah, mungkin jawabannya kalau dikejar lagi, sudah, tapi belum. Nah begitu. Saya lanjutkan juga, bahwa pada akhirnya setelah muncul status penyelidikan pun, saya masih ingat kuasa hukum Jokowi masih membangun narasi berbangsa, kita hindari keterbelahan, yuklah kita akhiri, kemudian bisa berdamai. Dan dengan itu tentu saja bisa mencabut laporan yang memang secara subjektif delik aduan itu akan selesai. Sementara delik umumnya narasinya sejak awal sudah restoratif justice ketika itu. Lalu karena diabaikan dan memang sejak awal kebenaran itu tidak bisa diancam dengan penjara. Kebenaran itu tidak bisa diintervensi oleh polisi. Jangan sampai ada rakyat kita ada kebenaran kemudian berubah terminologi kebenaran itu menjadi kebatilan karena hanya ada laporan polisi. Bahkan saya berulang kali katakan, Saudara Joko Widodo itu mengambil jalan keliru untuk meyakinkan publik, meyakini ijazahnya asli. Bahkan saya sebut ini jalan sesat dan menyesatkan. Kenapa? Joko Widodo ingin rakyat yakin ijazahnya asli. Tapi metode yang ditempuh adalah menggunakan polisi. Dan itu sudah terbukti keputusan terhadap Bambang Tri dan Gus Nur, 6 tahun turun jadi 4 tahun, sampai hari ini sudah inkrah. Apakah kemudian rakyat menjadi yakin ijazah itu asli hanya karena dalih, oh ada yang dipenjara, berarti barang ini asli? Kan enggak juga. Dan metode sesat menyesatkan ini berusaha direpetisi untuk menekan Roy Suryo dan kawan-kawan, padahal kubu Jokowi ini saya kira belajarnya telat gitu lah. Pertama, Roy Suryo itu bukan Bambang Tri. Kedua, dukungan publik terhadap kasus ini beda dengan dulu
Bambang Tri boleh saya katakan saya juga dia di PH saat itu teralienasi. Karena dia merasa sendiri karena siapa sih seorang Bambang Tri. Tapi hari ini Roy Suryo menggunakan pendekatan ilmiah, Rismon Sianipar menggunakan pendekatan ilmiah. Yang kemarin Ridho Rahmayadi jadi Ketua Umum Partai Umat menegaskan tidak ada metode yang bisa dibantah dari apa yang dijelaskan oleh Dr. Rismon Sianipar. Dan saya tegaskan, kesimpulan saintifik itu bisa berubah dalam dua keadaan, tidak ada keadaan ketiga. Yang pertama, dianulir karena ada pendapat saintifik dari ilmuwan lainnya, maka direvisi. Kedua, direvisi oleh penelitinya karena dia menemukan faktor-faktor baru atau determinasi baru yang membuat dia harus mengevaluasi. Dan dua faktor ini tidak ada. Yang ada saudara Joko Widodo mencoba menggunakan tangan polisi untuk mengancam, mencoba mengerahkan ya relawan-relawannya. Nah kalau argumentasi itu dari relawan, orang juga paham ya namanya relawan. Kita ke Pak Adi dulu karena dari pihak Roy Suryo bahwa mereka mengklaim menggunakan metode yang dianggap ilmiah. Ya, Saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi kalau dari relawan jangankan ijazah, bungkus kacang goreng pun kalau dikatakan ini ijazah asli pasti akan dipercaya itu sebagai ijazah asli. Oke, jadi saya cuma mau menyampaikan di sini ada adik-adik mahasiswa ya. Bahwa apa yang disampaikan Bang Kosi ini terkait penelitian yang dilakukan oleh Rismon. Kita harus sadari ya, publik harus sadari ini, bahwa penelitian yang dilakukan oleh Rismon maupun Roy Suryo itu jauh dari kenyataan apa yang harus diteliti sebenarnya. Penelitian itu ada dua, ya scientific crime-nya itu tidak seperti itu penelitiannya. Penelitian itu adalah analog, itu yang pertama karena dia berbentuk fisik dan lahir pada tahun 84 kan begitu. Itu yang paling penting nih. Maksudnya alat apa? Pertanyaannya kan begitu Bang Andrew. Alat apa yang digunakan Roy Suryo CS termasuk Rismon ya? Alat apa yang digunakan untuk mengetes seberapa tebal kertas itu? Pembanding apa yang digunakan, ya, tinta jenis apa yang dipakai, ya, terus kemudian umur kertas ini juga harus ditentukan di sini. Artinya pakai metodologi, tentu penelitiannya analog. Itu faktanya Bang Andrew. Kita tidak bisa nafikan itu, bahwa ini bukan ijazah elektronik kayak kakak. Yang diteliti melalui sains yang dilakukan oleh seorang peneliti yang saya anggap abal-abal. Kenapa abal-abal? Penelitiannya apa sih Rismon Sianipar ini? Penelitian apa? Itu yang harus dijawab dulu dong ke publik. Iya kan? Sementara ada dua cara. Sudah dilakukan oleh Mabes Polri. Ya, penelitian secara saintifiknya itu sudah jelas analog dan tentu elektronik. Itu sudah dilakukan semua. Bang Masudin harusnya dijawab dulu Bang, penelitiannya apa yang dianggap penelitian ilmiah? apa alat kerjanya juga menggunakan digital forensik yang analog. Jadi ada dua penelitian, pertama digital forensik oleh Rismon Sianipar, yang kedua error level analysis oleh Roy Suryo begitu. Dan sayangnya dua penelitian ini tidak pernah dibantah dengan penelitian yang sebanding. Tadi Bung Ade Dharma menggunakan pendekatan polisi, penelitian polisi. Ini yang saya sebut menggunakan otoritas polisi untuk memaksa kebenaran tunggal versi polisi sehingga di luar versi polisi seolah-olah salah. Sementara apa otoritas polisi kalau kita bicara tentang ilmiahnya, bukan tentang unsur pidananya terpenuhi atau tidak. Kita belum masuk pada unsur apakah sebuah penelitian itu berkonsekuensi pidana atau tidak. Kita baru pada tahapan apakah kesimpulan ini saintifik atau ada bantahan terhadap hasil kesimpulan ini. Bukan kemudian apakah hasil kesimpulan ini adalah satu pidana, pencemaran, fitnah dan seterusnya atau tidak. Ini yang tiap hari membuat orang jadi makin yakin pada posisi Roy Suryo dan kawannya. Kenapa? Karena cara untuk meyakinkan publik membersamai saudara Joko Widodo itu tidak dengan metode saintifik tapi metode mengancam. Sama persis. Laporan itu kan dibuat agar apa? Biar berhenti begitu loh. Tapi apa? Apakah berhenti begitu? Nah ini yang kemudian direpetisi oleh kubu Jokowi dan perepetisian ini alih-alih membuat publik yakin ijazah itu asli, justru sebaliknya begitu loh. Bahkan kalau sampai ada misalkan Bambang Tri yang lain dan yang lainnya, ya orang akan makin yakin, oh ini zolim sekali saudara Joko Widodo.
Zolim sekali, Saudara Jokowi, tinggal mau tunjukkan menanggapi. ijazahnya Saya saja kok bahwa susah. gini, saya cuma bertanya saat ini, bisa nggak dijelaskan bahwa alat meneliti dari Roy-Suryo CS melalui analog, tentu teman-teman mahasiswa juga di sini dan yang hadir di sini pengen mengetahui dong, cara membuktikan secara fisik analog itu menggunakan alat apa? Itu yang pertama. Kalau error level analysis ini kan bisa di-download nih. Siapa aja bisa. Kan itu. Tetapi kalau fisik, nah saya mau bertanya Bang Andrew, ya kan melalui kuasa hukum Bang Roy atau Dr. Tifa yang selalu menggaung-gaungkan ini palsu. Bawa alat apa? Satu deh aku kasih contoh. Mikroskop jenis apa sih untuk meneliti kertas dia yang dia pakai? Itu dulu Bang Andrew. Kalau kita berbicara analog, fisik. Karena ini ijazah ini berbentuk fisik. Terus apa pembandingnya? Apakah teman-temannya Presiden Insinyur Joko Widodo juga dilibatkan untuk diteliti ijazah itu? Iya kan? Oleh saudara Roy Suryo dan Rismon. Itu dulu. Gitu Dan loh. ini argumentasi yang defisit yang selalu direpetisi oleh kubu Jokowi. Masalah analog digital kan udah berulang kali jawab oleh Roy Suryo. Bahwa dokumen itu ketika di analog dipotret menjadi digital, maka objek itu ya yang berubah menjadi digital itu bisa dianalisa. Sama persis hari ini orang-orang ngirim lamaran kerja tidak harus ijazahnya dikirim, PDF-nya. Apakah kemudian PDF-nya itu tidak merepresentasikan dari ijazah yang sebelumnya itu analog? Jadi saya kira ini adalah jawaban-jawaban yang merepetisi, yang menjemukan, melelahkan, Bang Kosi, itu dan makin pertanyaan. meyakinkan publik. Oh wajar kalau kubu Jokowi itu tidak punya keyakinan untuk tidak. masuk pengadilan, Tidak sehingga seperti hari itu. ini membangun narasi perdamaian itu adalah konfirmasi ketakutan saudara Joko Widodo masuk ke pengadilan. Karena di pengadilan itu nanti akan ketahuan fisik yang katanya analog itu yang mana, fisik yang katanya asli itu yang mana. Kalau saudara Ade kan nggak ada urusannya, dia kan 160. Sudah dijawab. Dia tidak ada kaitannya dengan pasal 310, Sudah dijawab 310 bahwa KUHP. analog Nggak ada tidak pernah irisannya. dipegang. Nah Jadi inilah publik harus saudara ketahui. Ade Darmawan tidak Iya, punya legal standing bahwa bicara itu tentang yang bidang menjadi- terkait ijazah. Dia jadi itu kan itulah. hanya nyelundupin pasal 160. Dan ingat, sebelumnya ada Kalau pasal ada 28 penyelundupan ayat 3 pasal, tentang kabar bohong. kalau ada Di penyelundupan penyelidikan pasal, itu ada harusnya pasal ada 28 ayat mekanisme 3 hukum tentang dalam kabar bohong. penyelesaian Tetapi penyelundupan begitu pasal. naik ke Itu tidak penyidikan ada. hilang. Itu Kenapa? tidak ada. Karena dulu di awal-awal Itu. Peradi Bersatu selalu menyatakan ini laporan Peradi Bersatu, Peradi Bersatu, Peradi Bersatu. Ternyata tidak ada laporan atas nama Peradi Bersatu. Yang ada atas nama Lecumanan. Karena mereka takut ini kabar bohong, maka 28 ayat 3 dihilangkan. Kita konfirmasi Itu dulu. yang terjadi. Jadi gini. Satu nggak ada yang masuk Bang, LP-nya. Di dalam laporan kita, Pradi Bersatu dalam kurung, ini yang kita pegang berkas laporan, kan nggak pegang sama Kosinudin dong. Ada kita itu dipegang. SPDP itu Nggak. jelas, Lecumanan. Sebentar. Nggak ada pelapor Sebentar, saya Andi yang pegang Kurniawan, LP-nya. Lecumanan, Saya yang pegang Samuel LP-nya. Sueken, Joko Widodo. Nggak Saya ada yang pelapor pegang atas nama LP-nya. Peradi Saya Bersatu. yang pegang Anda bohong. LP-nya. Saya akan memperlihatkan LP-nya bila memang diperlukan. LP-nya, Tunjukkan. di LP-nya itu jelas. Tunjukkan. Soft-file-nya ada Bang. Softfile-nya. Soft-file ada. Ada. Sambil Anda cari, sambil Anda jelaskan Bang. Jadi di dalam laporan itu Pradi Bersatu membentuk advokat public defender, pelapor yang diwakili oleh Lecumanan. Diberikan surat tugas karena diminta pada saat itu pelaporan di Jakarta Selatan, bahwa mana surat tugasnya. Nah, kita tugaskan memang Pak Lecumanan di situ sebagai pelapor. Jadi Pidana ditugaskan. itu enggak ada Sehingga badan hukum mewakili orang badan yang dirugikan. hukum bisa melaporkan Notaris terpidana. person itu orang. Saudara-saudara Nggak ada. melihat. Apa yang dirugikan Peradi Bersatu? Ya, itu Hah? 108 Justru saya dari anggota saudara, Peradi 108. dirugikan. Ada Peradi Bersatu 108. mengatasnamakan lembaga bikin laporan Saat yang ini memalukan sudah diterima organisasi. dan sudah naik tersangka. Ya, saat ini laporan sudah diterima dan itu sudah naik tersangka. Itu clear. Iya, atas Itu nama clear. Lecumanan enggak ada Itu atas nama clear. Peradi Bersatu. Ya, jadi artinya bahwa ya terlepas ini narasi-narasi debat yang saya anggap tidak ada hasil apa-apa dalam hal terkait pelaporan polisi tersebut. Artinya gini, nanti kita buktikan di pengadilan bahwa apa yang disampaikan Bung Hoshi itu bisa nggak dibahas nanti di dalam peradilan. Nah itu dulu. Nah yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa sampai sekarang tidak bisa menjawab kan. Apa alatnya? Analog. Apa yang digunakan sama Roy Suryo CS? Itu untuk sistem analog. Baik, Demikian. Bang Arisko, ke Bang Aristo dulu. Ini mempersoalkan mengenai alat untuk mengetes keabsahan lembaran ijazah itu Bang, sampai sekarang belum terjawab sama sekali. Oke, gini mungkin kita lihat dalam lanskap yang lebih besar ya. Sebenarnya ini kan yang diperdebatkan kan soal membuktikan palsu atau tidak palsu.
Pertama, kita harus definisikan dulu apa ini maksud palsunya. Karena palsu ini ada dua. Satu, palsu secara substansi, artinya proses mendapatkan ijazah, proses akademiknya, kuliahnya, tugas akhirnya itu tidak dilakukan tapi keluar ijazah, atau palsu secara fisik kertas. Nah, tadi yang dijelaskan, yang diperdebatkan ini kalau saya lihat masih kabur sebenarnya apa. Masih Kalau tadi berkutat pada fisik kertas ya Bang, kesannya Iya. Bang ya. Ya, substansi atau fisik atau kertasnya. Tadi Bang Ade mengatakan, oh polisi sudah melakukan uji forensik, artinya itu kertasnya kan, tintanya, usia kertasnya. Nah, tetapi pertanyaannya kemudian yang diargumenkan, ya, yang diteliti oleh Mas Kozinudin dan kawan-kawan, kliennya Mas Kozinudin dan kawan-kawan ini palsu secara apa? Apakah dua-duanya apa satu? Nah, kalau misalnya diargumentasikan palsu secara dua-duanya, maka metode ilmiah itu harus berhadapan dengan argumentasi yang signifikan. Apa maksudnya argumentasi yang signifikan? Argumentasi pertama adalah klaim UGM, bahwa Pak Jokowi betul kuliah, lulus dan wisuda, artinya proses akademiknya itu betul lah. Nah, itu kan argumentasi yang harus dilawan pertama dalam metode penelitiannya. Yang kedua, mengenai lab for polisi tadi. Ya. Betul, lab for polisi itu adalah kebenaran. Forensik Bang ya. Iya, lab for polisi yang mengetes fisiknya. Betul, saya setuju dengan Mas Kozinudin bahwa itu adalah kebenaran yang didefinisikan oleh otoritas. Yes, betul. Dan bahwa kadang-kadang kebenaran otoritas itu berbeda dengan kebenaran aktual, itu bisa terjadi dan pernah terjadi di Indonesia, itu yang namanya rekayasa kasus. Tetapi itulah yang kemudian harus dijelaskan. Nah, saya masuk kedua ke metode ilmiahnya. Pertama, objek penelitiannya, tadi kan bicara analog digital ya. Nah, ini objek penelitiannya ini tidak kongruen nih. Yang satu mengatakan ini analog, ini yang satu mengatakan digital. Nah, bagaimana metode penelitian dengan objek digital itu bisa menyerang substansi bahwa ijazah itu palsu secara akademik tadi? Itu yang pertama. Dan yang kedua secara kertas. Harus dijawab sesaat lagi. Apakah ini berkaitan dengan fisik kertas ketika sudah final itu dikeluarkan atau proses memperoleh ijazahnya? Betul. Kita kembali usai jedanya di Catatan Demokrasi pemirsa.